gitu. Iya. Dan yang diserang yang kalau kita mau menyerang, jangan menyerang sama-sama apologet Kristen atau pengajar Kristen, jangan. Yang diserang itu tetap RT 6. Iya. Yang diserang itu tetap Islam gitu. Tampilkan sama mereka, ini loh pengajaran Tuhan Yesus, ini loh maksud dan tujuan Tuhan Yesus supaya kalian mengenal Tuhan Yesus dan kalian diselamatkan. Gitu. Jadi jangan oh ini teologinya begini, oh ini SSY, oh ini, aduh. Kalau itu lagi terjadi, kita kembali ke zaman jahiliyah, teman-teman. Benar. Betul ya kan? Benar. Ya, gimana Pak Sabto? Coba. Salam. Silakan Pak Sabto. Selalu malihin. Itu Dokter Lina mau narasi dulu, boleh sebelum saya? Iya, Itu yang lanjut, dibilang Pak. dibilang itu bintang itu betul ya teman-teman. Harusnya kita kan menginjil itu kepada saudara kaum yang tidak mengenal Yesus ya. Kalau yang sudah mengenal Yesus bukan menginjili namanya cerdas cermat ini data, cerdas cermat data firman Tuhan. Itu Tanya namanya jawab. Cerdas cermat Alkitab bilang. iya, cerdas cermat Alkitab CCA, tapi cerdas cermat Alkitab. CCA gitu. Iya, Tapi iya, kita iya. menginjil sama yang notabene belum kenal Kristus ya. Mungkin ada sedikit ke Hindu, ada kalau Hindu kan nggak terlalu masalah ya. Mungkin ada juga ke Buddha atau ke Konghucu atau ke ya terutama kepada kadrun ya. Tapi intermezzo ya teman-teman, janganlah kita membahas tiga dimensi ya, kok Protestan sesat, Katolik sesat, Ortodoks Iya. sesat, enggak, jangan seperti itu ya. Kalau Iya, bisa sih circle kita itu bahasnya, aku sih ya, kalau aku berpedoman, aku membawa, kalau aku lebih baik oikumenis aja. Semua gereja sama, kita kembali ke berdasarkan Alkitab. Iya. Gitu. Dan teman-teman ya, aku juga sama Pak Santo mulai hari ini aku berpelayanan ke rumah sakit, kita mengunjungi orang sakit ya Pak Santo ya, nanti ya Pak Iya. Santo ya. Iya. Mantap. Itu lebih baik lagi tuh. Iya, Iya, kami Oh, langsung ke aku rumah udah sakitnya. Ya, aku udah kontak keluarga pasien yang ada beberapa minggu ini, berapa bulan ini kan di FYP melalui Belandaku kan, dan aku nyarisnya gini, anak itu koma ya kan. Jadi pas dari kemarin dia lewat FYP terus, aku DM lah tadi, memberanikan DM untuk memberanikan DM untuk ke keluarga pasiennya gimana keadaan anaknya gitu, dan aku coba nanti sama Pak Santo dan ada beberapa teman pendeta yang ikut mendoakan via telepon ya, yang akan nanti kita doakan, walaupun anaknya nggak bisa kita kunjungi, nggak bisa kita besuk gitu, tapi kan keluarganya yang kita kuatkan. Itu sih. Oke. Wah, bagus. Ini tadi Bang Pak Sabto mungkin mau bernarasi. Ya, sangat luar biasa lah pengetahuan di luar dari Alkitab, yaitu pengetahuan umum. Umumnya begini, banyak versi bermacam-macam. Kami udah kenal dunia seperti ini, tapi makanya kami nggak bermunculan. Kenapa? Pertama begini, saya ini sekolah orientasi pelayanan, artinya kami ini ketika kami turun dalam pelayanan itu kita punya etika, adab, dan moral. Nah, kalau kita ada etika moral itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Ya, kita beritakan Injil, dasarnya Injil dari yang terkecil tentang siapa esensi Tuhan atau Tritunggal itu. Jadi sekarang teman-teman itu benar tadi berdebat, gue nih yang paling menang moncongnya, paling menang kata-katanya, mereka turun. Karena mereka turun itu muak dengerin sesuatu yang sia-sia. Saya mau kasih tahu, apa sih cabang teologi yang mempelajari pembelaan iman Kristen atau apologet? Itu ya bicara rasional dan iman secara umum, apa yang ditulis dalam firman kita sampaikan. Nah, penyampaian di dalam firman itu nggak ada sinode yang kita sampaikan tentang gereja ABCD, hanya dua. Pertama, Yesus sang pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah, dan Injil yang absolut. Nah, apa itu? Untuk memberitakan apa yang disebut dengan Matius pasal 28 ya kan, warisan yang sangat amat kita kerjakan bersama-sama. Apa itu? Yaitu kita menjadi duta atau menjadi seorang amanah yang memberitakan kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan itu turun di muka bumi. Bukan kita bawa dunia ke surga. Kerajaan surga itu ada di muka bumi. Nah,
contohnya damai sejahtera, tidak saling menyerang, tidak saling menipu, tidak saling membuat sesuatu permasalahan. Itu yang hadir di tengah-tengah ketika saudara dan saya benar-benar menjadi pengikut Kristus, ya kan? Nah, kalau ada orang-orang seperti itu udah banyak. Kami dulu di lapangan itu saya sering ditipu loh, bang ini. Tapi saya don't worry, ya kan? Karena saya nggak merasa terugi karena mereka sifatnya adalah penipu. Tapi kami nggak akan menjadi orang yang tulus, tapi kita harus menjadi orang yang cerdas, ya kan? Cerdas untuk bisa apa? Melihat siapa ini lawan bicara kita, siapa yang kita temuin, siapa yang mereka datang, dan siapa sosok ini. Kita harus punya kepekaan, makanya ada 5 jawatan. Nah, Kristen kita belajar bukan tentang Injil yang ditulis, tapi juga Injil yang absolut, Injil yang isinya yaitu kekuatan yang ilahi, yaitu yang bisa memerdekakan setiap jiwa. Yaitu apa? Injil tulisan yang berkuasa. Ini yang bukan cerita tentang ini. Ini kan banyak nih. Saya sebetulnya mau masuk, tapi gini, aduh ya kan nanti udah kata-kata kami sederhana, nggak cerita tentang teologi kayak oh Master A, Master B. Capek karena dunia publik ini orang butuh apa sih? Aku letih, lesu, terbeban berat. Please, monggo silakan menjadi sahabatku. Mereka akan terima kita ketika kita menawarkan sebuah jalan keluar. Jalan keluarnya yang ada ketika dia ketemu dengan kita, ya kita bilang, saya orang Kristen. Dia menerima karena mereka minta didoain, bukan minta Oh, diajarin. sebentar, Kayak sebentar gitu Pak sih. Sabto. Pak Sabto sebentar, sebentar. Kak Moci bisa besarkan saya, Kak Moci. Saya akan tunjukkan data, jadi Oke, biar jangan dibilang omon-omon ya. iya. Data murtadnya orang Islam 2 juta itu di Indonesia. Cara Saya akan tunjukkan membesarkannya datanya. gimana ya? Tunggu. Enggak, Cara itu membesarkan. Klik saya, Kak. bukan 2 Klik juta, hampir profilnya Pak berjuta-juta. Karno bisa. Dan ini Klik profilnya, data klik dari Islam. profilnya. Ini data Oh, dari Islam sendiri ya, bukan data dari Kristen. iya. Enggak, Cara itu Kak membesarkannya Moci, gimana ya? klik profilnya. Gini, Klik klik Sebetulnya profil, profilnya ini terus Bang Nabi kan expand. sebentar Pak Sabto. Terus itu ada Oh iya, tanda iya. Iya, nah iya. udah. Iya, lanjut, Bang. ya sebelum ayat itu tampil. Oke. Ini data dari NU Online ya. NU Online ya. Ini coba lihat. Sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama apa teman-teman? Kristen. Agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut diperkirakan pada tahun 2035, pada tahun 2035 jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Islam. Pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara Islam. apa? Muslim atau negara Islam. Umat Iya, Islam gitu Iya. ya. Oke ya, jelas ya. iya, benar. Siapa tadi tuh? Apridus. Kok link palsu sih? Buka aja NU Online, buka aja Nggak NU usah dibahas, Online. mereka kan ini kalau Oke, lanjut Pak. ketemu Lanjut Pak Sabto, sama lanjut Pak Sabto. langsung sama saya hanya bilang kamu jujur dengan saya. Kalau enggak saya begitu sama mereka. Jadi saya lebih keras sebetulnya, tapi harus ketemu langsung dengan fisik. Jadi maksudnya begini, memang bukan pemurtatan, Tuhan sendiri menyelamatkan setiap umat yang ada di muka bumi. Sekarang bicara tentang Indonesia, zamannya di DKI Pilkada itu ada berapa jumlah orang yang Islam menjadi Kristen. Itu baru di Jakarta. Belum lagi Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan kami adalah pelaku. Kami di Kalimantan, ini mana tuh Apridus? Apridus, kalau lihat foto-foto saya, kamu akan bilang itu hoax. Saya membaptis orang nggak 1, 2, 3. 1 desa, 2 desa, 3 desa. Dan dokumentasinya jelas, bukan kami yang motret atau yang videoin, tapi dari teman-teman. Jadi begini, jangan terlalu kebakaran kalian kalau kita menjadi Indonesia. Itu bersyukur. Bersyukur kenapa? Ketika kalian menerima Yesus Sang Damai Sejahtera, kalian aman, kalian masuk surga, dan kalian akan hidup di dalam kerahmatan, yaitu berkelimpahan dengan hikmat. Sekarang kan apa? Makanya ada botol, apa sih botol tuh? Bodoh dan tolol. Makanya dikatakan sama Muhammad sendiri loh, hai orang-orang muslim, belajarlah engkau,
pengetahuan daripada orang-orang Nasrani, belajarlah dari umbul-umbul besar. Umbul-umbulnya apa? Dari Taurat dan Injil. Belajarlah dari mereka tentang hikmat. Jadi kita nih orang-orang yang diiriin karena pengetahuan kita lebih luar biasa dan sikap hidup kita menjadi cermin dan contoh. Makanya ada firman Tuhan, jadilah terang dan garam. Jadi nggak apa-apa Apridus kan mungkin nanti berapa minggu atau sebulan, 2 bulan, bahkan setahun terima Tuhan. Saya terima, saya akan mengucap syukur. Karena begini, saya juga dulu nentang kalian, nentang orang Kristen. Siapa di Pondok Gede yang nggak kenal gereja, saya akan robohin. Siapa orang Kristen kalau nggak ketemu saya dengan golok saya. Tapi karena saya terima Yesus Kristus Sang Juru Selamat, saya mengasihi. Makanya Bang ini tanya, perdebatan saya halus, nggak mau. Saya tetap bernarasi dengan keras. Tapi ketika melihat seseorang yang kayak gini, kami nggak mau. Karena apa? Kebodohan-kebodohan mereka itu udah menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Kenapa? Karena kutuk 7 turunan, 4 turunan. Dan ketika saya terima Yesus Kristus Juru Selamat, kami dibukakan hikmat. Dan sekarang dimanapun kami berada, mereka selalu bilang, "Hai please, tolong doain kami. Kami juga pingin seperti engkau menerima Tuhan Yesus." Haleluya. Nah, saya bukan omon-omon. Datang aja ke tempat saya. Ya kan? Tapi kamu datang dengan tulus. Kalau enggak, nanti kamu belum sampai ke rumah saya, kamu bermasalah. Saya orangnya tulus. Ya kan? Iya, Tulus. benar. Dan jadi artinya gini, nggak apa-apa lah kami bernarasi bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah kami kan yang tidak melihat tapi kami percaya Yesus. Di Roma dikatakan ya kan, oh ya kan, kalau Elohim Tuhan Yesus di pihak kita, siapa yang mau lawan? Kamu, odong-odong, kamu yang cemen-cemen, enggak. Yang bisa meruntuhkan iman saya adalah perbuatan saya. Makanya apologet harus benar-benar menyampaikan dengan hikmat, dengan dasarnya firman, dengan lemah lembut dan kasih dan penuh dengan kesabaran, biar subjektifnya masuk. Nah sekarang banyak loh ini benar herder. Saya salah satu pengagum herder juga. Artinya bukan kami terus seolah-olah kami ada di ruangan yang tidak. Enggak, ini benar loh adanya begini. Kenapa? Kalau enggak, sontoloyo mengaku apologet bisa mengisap lidah orang-orang Kristen. Ini kan penculik-penculik donasi. Sekarang tadi kan soal Arum, saya mau katakan tentang Lina Wijaya. You hati-hati dengan Ibu Lina Wijaya yang pintar ngomong dan tukang tepau. Karena kami juga di Jakarta ketemu dia. Dan ini jadi tentang orang-orang yang menipu itu bukan Arum aja, banyak. Makanya teman-teman jangan mudah kita orang ngaku, oh saya ini, lihat buahnya aja. Ya kan, lihat buahnya. Jadi banyak tipu. Dulu saya juga jadi ini, wow kayak piala bro. Tanya Pak Saifuddin Ibrahim. Tanya teman-teman dari, oh digiring ke sana, gereja-gereja ngundang. Tapi ketika kita ada masalah, mereka mau deket. Nehi, mereka nggak mau masalah kita itu ikut dipikul sama dia. Makanya cintailah Yesus sampai dengan hatimu yang paling dalam. Jadi maksud saya begini, kita harus punya iman yang kuat lewat dasarnya baca firman. Jadi kita nggak diobok-obok. Selama kan diobok-obok kayak kakak Moci kan, tadinya si ini ternyata. Tapi di firman Tuhan dikatakan begini, kita sudah diajari oleh Roh Kudus. Jadi kepekaan kita terhadap lawan bicara kita siapa. Saya harus ngomong terus terang. Tadi malam ada berapa orang telepon, Pak udah pernah ketemu bom fisik, iya. Tapi saya nggak mau salaman. Roh saya bisa tahu. Ternyata apa yang terjadi? Rumah herder membuka takbir ke ketidakjelasan si orang itu kan menipu bertahun-tahun. Akhirnya orang bisa terinspirasi dengan cara dia. Ini udah berapa orang yang teraliviasi sama dia, kena setrum otaknya. Nah ini maksud saya, kita bersyukurlah walaupun kalau herder dengan sikapnya yang kayak proklamator yang menggebu-gebu, itulah sifat mereka. Kalau enggak, mereka bukan ciri khas herder. Tapi kita dukung karena beberapa yang akan dibukakan nih. Kalau saya mau cerita gereja besar, pendeta besar banyak, tapi bukan kapasitas. Nunggu waktunya ketika nanti kalau memang mereka sudah melakukan tipu menipu. Tanya Pak Saifuddin, dulu kami orang dekatnya dia. Jadi teman-teman,
Berbahagialah kita sekarang yang memang mengerti, bukan karena kita sontoloyo terus kita teriak-teriak kayak teman kita ya Justin pinter ternyata kurang pengalaman. Justin bagus tapi kurang pengalaman. Dia mengaku dirinya yang paling pinter. Coba Pastor Justin, hamba Tuhan. Tapi ketika kami dengar suara-suara seperti itu, kami gerah. Kami ini dulu orang dosa, bro. Gampangkan semua hidup orang gampang. Tapi sekarang kami mengasihi, coba ayo kembali kepada titanya. Jadilah apologet yang benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis apologetika, yaitu bicara tentang mempertahankan iman dengan sistematis, dengan lemah lembut dan penuh dengan kesabaran. Nggak perlu harus lebih besar narasi kita dipercaya orang. Iya. Nggak apa-apa kita nggak diterima suara kita, tapi Roh Kudus, Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dia akan bekerja seperti Kak Moci kan. Bekerjanya karena Roh Kudus. Saya Roh Kudus. Karena firmannya tidak akan kembali sia-sia. Begitu Iya, teman-teman. benar. Mungkin lama karena saya Benar. semangat. Haleluya. Iya. Thank you, thank you, thank you. Makasih Bang Sabto. Nah, nih Bang Bintang, tadi saya tertarik nih sama tadi Bang Bintang, waktu Bang Bintang bilang tidak patut memberikan roti kepada anjing ya. Itu saya sering banget dengar itu justru dipelintar-pelintirkan di room Zuma. Mereka bilang, apa itu kamu ini? Malah justru kamu dikatakan anjing seperti itu. Nih, saya cuma mau kasih tahu nih buat Islam ya. Itu yang dimaksud dengan kata anjing di sini, ini bukan berkonotasi pada anjing itu sendiri. Di sini yang dimaksud di situ adalah prioritas yang ingin diberikan untuk kepada anak-anaknya dahulu, baru kemudian diberikan kepada piaraan lainnya. Iya. Karena Tuhan Yesus Karena perempuan itu gini Kak, Hah? Kak Moci. Iya, iya. Karena perempuan itu bukan orang Israel ya kan? Iya, iya. Iya, karena Iya. perempuan itu orang Sirofenisia, Iya. orang Roma. Iya, benar. Tapi di sini juga harus diingat ya, Tuhan Yesus itu datang itu bukan hanya untuk segelintir orang, tapi untuk ke seluruh orang, seluruh umat yang ada di bumi, gitu maksud saya. Ya udah, lanjut. Lanjut Ya, Bang. yang pasti gini Kak ya. Kalau membaca Alkitab, jadi gini, inilah yang nggak ada di Islam. Ketika mereka mau membuka diri, membuka hati. Sebentar abang. Teman-teman silakan. nggak pakaian karena mau ada pertemu karena jarak jauh. Jadi saya terima kasih, God bless you, terus semangat. Oke Bang Bintang, Ibu Francisca, Dokter, Kak Moci, Abang Dian dan semua yang mungkin nggak satu persatu. Terima kasih Pak Sabto. Ayo lanjut Bang Bintang. Ya, itu jadi ditujukan kepada perempuan Samaria ya. enggak, perempuan Sirofenisia Kak. Perempuan Sirofenisia. Jadi itu perempuan yang di luar bangsa Israel, bukan bangsa Israel. Oke. Jadi artinya maksudnya Tuhan Yesus itu kan ya pelayanan dia ke bangsa Israel dulu gitu. Tapi dia bilang apa? Ya, saya juga makan dari bangsa Israel gitu lah kira-kira kan. Remah-remah yang jatuh karena dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel gitu. Tapi ya Tuhan Yesus kan sangat menghargai setiap iman percaya yang luar biasa gitu ya, yang artinya karena visi misinya Tuhan Yesus datang ke dunia itu kan bukan hanya untuk orang Israel, tapi dia juga datang untuk yang bukan bangsa Israel juga kan, gitu benar. ya. Jadi makanya kan Alkitab kita banyak itu mencatat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan Sirofenisia, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang tentara Romawi gitu ya kan, panglima tentara Romawi. Bagaimana Tuhan, banyak hal yang bisa ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi seluruh bangsa yang ada di dunia ini, dan itulah yang tidak dibuka di dalam keimanan orang-orang Islam gitu. Jadi keimanan kita Kristen ini kan lebih ke universal kan gitu. Kalau Islam kan enggak.
Kalau Islam kan dia lebih ke ini, apa namanya, ke dalam gitu. Yang memang kalau bisa semua dijadikan inilah, dijadikan Arab lah kalau bisa gitu kan. Iya, emang mereka Kan gitu mau kan? pokoknya negara ini negara sana gitu ya. Iya, gitu kan. Padahal kalau kita kan ya kita buktikan bahwa Alkitab kita bisa diterjemahkan ke semua bahasa, ke semua bangsa. Yang penting tidak menggeser substansi atau esensi dari apa yang Tuhan maksudkan yang ditulis di dalam Alkitab kita. Tinggal begitu aja melihatnya, gitu. Jadi Iya, benar. makanya seorang Munim Sirih kan pernah bilang, kita ini umat Islam ini picik gitu. Kenapa picik? Karena kita nggak mau dikritik, kita nggak mau berdiskusi dengan sehat tentang apa yang kita imani, gitu kan. Sementara kekristenan kita ini, wah, pengalaman itu udah panjang, kritik dari dalam, diskusi dari dalam, gitu. Nggak anti kita orang Kristen, gitu. Bahkan menganatemakan, mengutuk ajaran-ajaran sesat yang memang datangnya dari dalam, gitu. Kayak ajaran Arianus, memang datangnya dari dalam, gitu. Dan itu dianatema, gitu. Jadi kalau kita lihat kedewasaan iman, ya kekristenan ini sudah sangat dewasa lah, gitu. Bahkan menurut saya dibanding 3 agama Semitik ini, Yahudi, Islam, Kristen, yang lebih dewasa tuh Kristen. Iya. Iya, yang lebih dewasa tuh Kristen. Makanya sampai sekarang ya mohon maaf ya, umat terbanyak di seluruh dunia itu kan Kristen, Iya, gitu. benar. Kristen. Bahkan kalau ada pun orang yang sudah keluar dari Kristen, misalnya dia pengen ke Islam, lama dia di Islam, dia lihat balik lagi ke Kristen, gitu. Iya kan? Kenapa? Karena di kekristenan ini tidak ada kepicikan, tidak ada. Malah kita ya kayak kita di herder lah ya kan. Kita herder kan kita serang itu tadi yang saya bilang oknum-oknum yang memang bekerja sama dengan Islam itu tadi. Kan gitu kan, yang coba-coba membuat pemberitaan Injil di kekristenan kita ini terhambat gitu kan. Ya kita serang. Karena apa? Karena kita nggak mau jadi picik. Enggak. Jangan ya Tuhan Yesus pernah bilang gitu kan sama orang-orang Farisi, kau ini orang-orang ini, saya buat dengan bahasa apa ya Kak Mochi ya, bahasa sehari-hari ya. Iya. Kau ini seperti kuburan kau ini. Kata Tuhan Yesus sama orang-orang Farisi. Kuburan yang di luarnya kelihatan indah, baik, bagus, tapi di dalamnya hanya tulang belulang. Kan gitu. Kekristenan tuh nggak boleh seperti itu. Dari dalamnya harus indah, keluarnya pun pasti indah. Betul nggak Kak Mochi? Benar. Itulah yang kita harapkan teman-teman. Itulah yang kita harapkan. Makanya perapologetan ini, ayo dong, perapologetan ini kita tampilkan sesuai dengan based on Bible, not based on church, not Ya. based on teaching, ya, pengajaranmu gitu. Karena gini Kak Mochi ya, supaya kita pahami ya. Kemarin aku diskusi sama si Ki Ahmad, ya kan? Saya bilang sama Ki Ahmad ya, kalau Alkitab yang kita imani itu adalah Alkitab absolut. Artinya absolut itu artinya apa? Alkitab yang tak terbantahkan, yang tak dapat dipersalahkan dan tak pernah salah. Dari mulai dia diwahyukan oleh Tuhan sampai saat ini. Betul nggak Kak Mochi? Benar. Iya kan? Kan tak pernah berubah Alkitab kita, esensinya ya. Maksud dan pesannya nggak pernah berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan ajaran gereja? Ya kan? Sudah pasti ajaran gereja yang kita maksud, ajaran gereja yang sampai sekarang. Nah, ajaran gereja itu datang dari interpretasi manusia terhadap Alkitab, lalu menjadi sebuah denom. Kan begitu kan? Sekarang kan gereja itu kan jadinya lebih kita kenal ke denom. Bukan ajaran gereja yang kita kenal dulu awal-awal dari Kisah Para Rasul 2. Kan gereja mula-mula itu kan ada di Kisah Para Rasul 2. Ketika hari pencurahan Roh Kudus sampai Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang dan 3.000 orang ini bertobat, dibaptis, dan mereka memberi apa yang ada pada mereka untuk dibagi-bagi bersama, untuk dinikmati bersama, untuk hidup bersama.
Itulah ajaran gereja mula-mula yang baik. Tapi makin ke sini sekarang ya semakin banyak kan begitu. Dan itulah yang membuat ajaran gereja, saya bilang sama Kiamat, tidak absolut gitu. Karena kalau gereja absolut, maka gereja yang gereja yang kudus, gereja yang satu itu tidak berdenom-denom seperti yang sekarang ini. Gitu Kak Mochi. Makanya tadi aku bilang sama Kak Mochi juga kalau mau mendengarkan pengajaran, coba didengarkan pengajarannya dari mana. Kan gitu kan. Karena kalau pengajaran ini biasanya sudah lebih banyak ke denom. Jadi kalau dia denomnya Katolik, nanti pasti pengajarannya denom Katolik. Nggak ada yang salah di situ, Kak. Nggak ada yang salah. Nah, yang salah itu nanti akhirnya kalau kita berdenom Protestan, kita akan banyak bertanya Iya, dan benar. banyak tidak setuju gitu kan. Iya, iya. Kalau Karena ada perbedaan ya. iya, Iya, dan ngerti. itu sudah saya bilang sama Kiamat. Contoh ya ajaran gereja tentang Tritunggal, ya, Tritunggal. Contoh, Tritunggal Katolik ini dubbing Kak Lisbeth. Ya, Tritunggal Katolik. Loh, kok dubbing lagi? Sebentar. Oke. Jadi Tritunggal Katolik itu berbeda nanti pemahamannya dengan Tritunggal Ortodoks. Sama-sama Tritunggal, kan gitu. Nah, Tritunggal Katolik Ortodoks beda lagi nanti sama Protestan. Sama-sama Tritunggal gitu. Nah, tapi Iya. kalau saya jadi Kak Mochi, yang saya ambil apa? Ini sama-sama Tritunggal. Nah, masalah pemahamannya tetap kembali ke diri saya. Saya yang paham, karena kan masalah pengajaran ini kan pengalaman spiritual, betul nggak Kak Mochi? Iya, betul. Kan tiap-tiap kita kan beda-beda punya pengalaman spiritual. Saya kalau cerita sama Kak Mochi, ya kan, saya punya pengalaman spiritual, ya kan. Saya pernah Iya. saya pernah tapi ini subjektif ya. Jangan dianggap ini saya berlebih-lebihan ya. Enggak. Saya pernah loh. Saya pernah tidur di kudanya Tuhan Yesus, coba. Kalau Wah, saya gambar, iya, kudanya iya, Tuhan iya. Yesus itu putih, bersih, bulu-bulunya seperti kain sutra paling mahal, berkilau. Wah, bahkan ketika saya tertidur di situ, ketika saya bangun, saya mengalami apa? Saya mengalami kesembuhan jasmani, Kak Mochi. Artinya mengalami kesembuhan jasmani, badan saya ringan, penyakit saya sembuh, penyakit saya hilang. Itu yang saya alami. Tapi itu kan nggak bisa saya jadikan semacam ajaran yang saya harus paksakan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Betul nggak, Kak Mochi ya? Iya, betul. Nggak bisa, karena kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Nanti kalau saya ceritakan lagi pengalaman, saya pernah misalnya gitu kan. Tapi ini jangan tolong ya, jangan saya di framing mengada-ngada atau apa segala macam. Ini pengalaman saya. Ya kan, pengalaman saya. Saya pernah dibawa oleh ya kita bilang oleh Tuhan gitu, oleh malaikat Tuhan gitu ya kan. Saya lihat ada banyak pintu-pintu di surga itu. Lalu yang membawa ini dibilang sama saya, inilah inilah rumah-rumahnya orang-orang kudus, orang-orang yang sudah menang melawan melawan dunia, gitu kan. Lalu saya bilang sama yang bawa saya, kok pintunya kok rumahnya kecil gitu kan? Rumahnya kecil Kak Muji, hanya sebuah pintu gitu loh. Hanya sebuah pintu gitu loh. Nah, tapi itulah akal manusia saya yang saya bawa ke dalam kekekalan. Kan gitu. Begitu pintu itu dibuka, ternyata dalamnya lebih luas dari dunia. Iya, benar. Dari hal sekecil itu ya. Lebih Nih, luas dari dunia. Bayangkan coba. Dan ketika saya melihat itu, ketika saya mau kemana pun saya sampai. Sekejap mata saya sampai. Saya lihat ada air terjun dengan air yang deras gitu, seger, putih, bersih, apa segala macam, jernih gitu kan. Begitu saya ke sana, saya sudah sampai di sana gitu. Saya lihat ada gunung yang indah. Begitu saya ke sana, saya sampai ke sana gitu. Nggak kayak kita di dunia ini, kalau kita mau ke air terjun jaraknya 10 km ya kita harus kendarai. Itu pengalaman saya.
Iya, pengalaman iya. spiritual saya yang mungkin nggak sama dengan pengalaman spiritual kita masing-masing, dan itu nggak bisa saya ajarkan sama orang gitu loh. Sama seperti ajaran gereja tadi, nggak bisa kita ajarkan sama semua orang. Tinggal apa yang ajaran gereja mula-mula dulu yang disampaikan kepada kita, apa kebagaimanaan Allah, yes, Tritunggal, Allah Bapa, Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga esensi ini tidak ada di dalam diri Allah, maka dia tidak bisa dibilang Allah. Betul? Betul. Iya. Benar Baru sekali. kedwinaturan Tuhan Yesus. Dia manusia, dia Allah, dia Tuhan. Kedua Iya. hal ini tidak ada di dalam diri Yesus. Dia bukan Tuhan Yesus. Dia bukan Mesias. Tinggal begitu saja. Iya. Ngapain kita repot-repot pakai bahasa ontologis, ousia, ekonomi? Ngapain kita repot-repot dengan hal-hal seperti itu? Tinggal itu kita punya pemahaman seperti itu, udah kita sah Tritunggal dan kita tidak sesat. Yang sesat itu apa? Yang sesat itu yang bilang Tuhan Yesus itu Bapa, Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Satu, itu oneness, Iya, itu iya benar. JO. Iya, iya. Kalau itu Gitu kan? kalau itu fatal ya. Iya. Jadi Bang Bintang, tadi benar Silakan, Bang Bintang waktu Bang Bintang bilang nanti kalau cari pengajaran itu nanti kalau ada yang kayak pengajaran Katolik dan Ortodoks karena pemahaman Tritunggalnya beda-beda karena Bang Bintang, saya itu udah membaca perbedaannya. Jadi ini Trinitas dari Ortodoks, ini Trinitas Kristen Protestan dan ini pemahaman Trinitas dari Katolik. Jadi memang saya Bang orangnya rajin banget membaca Bang. Saya cari terus saya download, saya baca. Oh ini beda-bedanya gitu. Jadi saya saya kan Kristen Protestan ya. Jadi ya saya pahamin yang dari Kristen Protestan gitu. Tapi memang banyak sekali perbedaannya gitu. Lanjut Iya. Bang Bintang. Iya, jadi sebenarnya gini Kak Mochi ya, perbedaan itu sebenarnya nggak masalah bagi kita. Yang penting Iya, perbedaan itu tidak mengarah kepada kesesatan, iya benar. gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, yang penting kita percaya bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal. Kalau kita bisa menjelaskannya, puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan, ya kita belajar lagi gitu. Jadi kita Iya, nggak menjadi orang yang picik. Atau kalau kita bisa menjelaskannya, jangan juga jadi seorang yang yang sok. superioritas. Iya benar. Iya, Benar. kompleks itu di situ Kak. Iya. Superioritas itu sok lah, merasa paling hebat lah, merasa paling benar. Kami penganut ajaran Tritunggal Maha Kudus, pengajaran yang lurus dan pengajaran yang benar. Hey, siapa Iya, yang iya. siapa yang memvalidasi Anda bahwa Anda punya pengajaran yang lurus dan benar? Nggak ada yang bisa memvalidasi Anda pengajaran yang lurus dan benar. Yang bisa memvalidasi kita pengajaran lurus dan benar hanya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Benar. Satu. Iya. Yang kedua, ajaran kita lurus dan benar itu kembali kepada buah dari kehidupan kita, Iya, buah-buah iya roh benar. kita. Iya. Itu karena kalau kita bilang kita punya pengajaran yang lurus dan benar, kita bisa validasi itu dari apa? Dari adanya orang yang percaya dengan kita, yang percaya dengan pengajaran kita, dan dia terpanggil dan dia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Itu Benar. yang benar. Apalagi dari RT 6 ya kan Kak Mochi, kalau sempat dia pindah agama langsung jadi Kristen. Itu baru yang benar. Gitu. Ya kan? Tapi saya kalau udah ikut Kristus udah dari umur 23, sekarang udah 20 tahun. Eh, sekarang saya 53. Ikut Yesus umur 23 tahun. Jadi udah ketempat banyak banget, tapi memang saya akui baru 2 tahun yang lalu lah saya baru bukan tertarik karena saya merasa usia saya udah segini, saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi gitu. Nah, itulah saya pakai talenta saya dalam membaca. Jadi makanya saya rajin membaca gitu. Bang Bintang, lanjut Bang Bintang. Jadi gini Kak Mochi. Tadi kan Kak Mochi bilang belajar Yesus lebih dalam lagi, mengenal Iya, Yesus lebih dalam lagi. Jadi iya,
kita coba flashback ke 2000 tahun yang lalu, di mana gereja mula-mula itu terjadi itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Saya coba baca dulu ya bentar ya. Jadi artinya gini, mengenal itu harus apa ya, apa itu sebentar ya, karena saya bukan penghafal. Saya bukan penghafal, jadi saya harus baca dulu ya. Jadi gini ya, Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2, jadi ketika Petrus berkhotbah itu ya, ketika Petrus berkhotbah, yang terjadi atas orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus ini setelah apa ya, setelah pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta ya. Jadi begini, di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan seterusnya ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan orang jahat ini." Nah, setelah jemaat memberikan diri untuk diselamatkan dari angkatan jahat ini, lihat ayat 41 itu langsung dibikin cara hidup jemaat yang pertama. Nah, ini cara kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam itu begini, Kak, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, artinya orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini yang paling penting. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Iya. Nah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, Kak Moci, ketika kakak memutuskan untuk belajar lagi mengenal Yesus, mengenal Yesus itu tidak cukup belajar, tapi juga harus mempraktekkan, mempraktekkan, gitu kan? Mempraktekkan apa yang kakak pelajari, yaitu tadi dengan apa? Bersekutu, kan? Dengan apalagi dengan hidup bersama, peduli satu sama lain, bersatu, gitu tadi kan? Banyak tadi yang sudah disampaikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu yang benar, bukan hanya belajar lalu menjelaskan ini dan itu apa segala macam, tapi prakteknya. Itu sama juga bohong ya. Betul. Jadi kita tuntut ini. Jadi artinya kayak para apologet ini pun kan, ternyata para apologet kita ini, aduh ya, itu saya pusing lah ya. Kenapa? Karena ternyata mereka berapologet, ternyata kehidupan nyata mereka itu jauh dari apa yang jauh beda ya. Jauh. Ada yang masih hidup di dalam dosa, ada yang masih berenang di dalam dosa. Bayangkan Kak Moci berenang di dalam dosa, gimana coba? Ngomong firman Tuhan tapi berenang dalam dosa aja. Iya, itu namanya munafikun. Ya itu. Nah, nanti setelah ditegur, ya kan, ditegur nggak mau berubah, dibongkar, dibilang siapa yang nggak punya aib, siapa yang nggak punya dosa, ya Tuhan Yesus. Ya, benar. Itu Kak Oci, ngerti saya. Ngerti. Terima kasih. Kalisbeth, Hasian, Shalom Hasian. Shalom saudara. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Kalisbeth?
Baik, puji Tuhan. Salam Bang Bintang, salam. Mana Bang Dean ini? Kok turun Bang? Turun, Bang Din turun. Waduh. Mungkin udah dari tadi soalnya dari jam 9. Oh, salam Ibu Francisca. Jadi begini, saudaraku ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Bintang, semua itu di otak saya. Artinya bahwa saya sangat sepakat. Dan itulah yang juga pernah saya sampaikan di salah satu komal ya, sebulan lalu. Ketika kita persis sama kita Bang Bintang, saya juga bukan penghafal ya, makanya saya tidak pernah berargumen kalau naik juga tentang ayat-ayat, nggak berani saya karena nggak hafal saya ya. Jadi jangan coba-coba ketika Anda memposisikan diri sebagai apologet, jangan pernah membahas denom gitu. Itu selalu saya sampaikan. Karena kalau Anda masuk di dalam itu terpancing dengan pertanyaan baik itu uklim. Ubi apa, Bang? Ubi. Rebusan apa, Bang? Bisa di-mute dulu. Nah, oke. Ketika Anda menempatkan diri sebagai apologet, Anda terpancing dengan pertanyaan RT 6 atas denom itu, maka Anda akan masuk jurang. Maka Anda akan menjerat leher Anda sendiri. Yang tadinya saya sebagai Katolik adalah sahabat Anda, maka saya akan menjadi musuh Anda. Jadi musuh Anda akan bertambah. Itu kan pernah saya sebutkan. Nah, jika Anda menempatkan diri sebagai murid Yesus untuk pengabaran Injil, maka tempatkanlah diri Anda di Injil itu sendiri. Itu yang Abang Bintang bilang itu tadi. Bagaimana itu Kristen yang mula-mula? Tempatkanlah diri Anda sebagai substansi Bibel itu sendiri. Jangan terpancing dengan dogma. Benar, Anda bunuh diri itu kalau memang terpancing dengan pertanyaan orang tentang dogma. Itu bunuh diri namanya. Karena memang betul, saya saja Bang Bintang sepakat Bang. Saya Katolik loh Bang ya. Saya Katolik, artinya saya walaupun tidak hafal ayat, tapi saya memaknai. Saya paham, saya mengerti. Saya mengerti tentang kekristenan dalam Alkitab dan saya mengerti tentang dogma-dogma saya. Tetapi dengan perjalanan spiritual saya, perjalanan di lapangan, bahwa ternyata itulah induk dari segala ajaran Yesus itu yang Abang Bintang tadi, dan itulah yang abadi. Dogma bisa berubah. Di Katolik sendiri kami bisa berubah. Ketika itu dievaluasi kembali, maka diadakan konsili, maka bisa akan berubah. Tetapi Injil tidak akan pernah bisa berubah. Benar Bang Bintang, sangat benar. Tepat sekali itu ya. Jadi kenapa akhir-akhir ini, itulah salah satu ya. Saya bukan berarti mengagungkan Edis, tidak. Tetapi salah satu yang saya senang dengan Edis ya, dia tidak selalu dia tekankan bahwa saya tidak akan membahas dogma. Itu saya suka. Terus kedua, bahwa yang seperti Bang Bintang tadi, ya kita percaya Tritunggal. Nah, soal bagaimana kosmik, soal bagaimana anugerah yang ada sama kita tentang kemahaan dari Tuhan itu sendiri, itu berbeda. Tidak bisa bahwa saya katakan Bang Bintang apa pengalaman spiritualnya, oh Anda bohong, ajari saya seperti itu, memang tidak bisa. Benar, semua apa yang disampaikan Bang Bintang itu benar. Jadi memang benar Bang Bintang, pengalaman saya ya, semakin kita sudah memahami, semakin kita dewasa dalam kekristenan, maka kita akan bisa mengkotakkan Bang, mengkotakkan. Ketika kita dengar apologet seperti Edis, kita bisa memahami apa yang dia maksud dengan kalimat yang simple itu ya. Nah, jadi yang saya kecewa, disinilah saya sering kecewa, mereka tidak melihat misi yang sesungguhnya dari Edis itu. Mereka tidak melihat itu. Sesungguhnya misi Edis hanyalah untuk yang RT 16. Sehingga itulah kenapa dia tidak mau masuk dalam dogma, tidak belajar harus teologi segala macam. Jadi dia murni di situ. Nah, disinilah orang-orang kita ini sering menjadi batu sandungan. Akhirnya sesama kita jadi batu sandungan bagi apologet yang lain. Nah, saya bilang kalau memang kamu mau buka komal untuk masalah dogma atau itu dicampur, silahkan buat batasan gitu kan. Nah, dan memang tidak boleh terpancing. Kalau memang mau betul-betul
sasarannya untuk orang lain ya RT 6, bagaimana pengabaran Injil ini supaya berhasil, ya memang tidak boleh terpancing dengan dogma-dogma itu. Bahkan kalaupun ada Kristen yang bertanya, tidak boleh terpancing, harus di-close langsung itu. Harus di-close. Karena begitu dia terpancing, nah itu akan menjadi gol bunuh diri buat si apologet itu sendiri. Gol bunuh diri. Tunggu, lama-lama dia akan menjadi masalah gitu. Karena musuhnya tidak hanya satu komunitas, musuhnya akan banyak. Itu. Nah, memang ya kepentingan tadi lah Bang Bintang ya, masih ada kepentingan ternyata ya. Nah, saya kasih satu lagi saya tanggapi tadi Bang Bintang, benar. Benar sekali itu Bang Bintang. Tadi Bang Bintang bilang saya mau bercerita tentang pengalaman saya, spiritual saya, tetapi mohon maaf jangan di framing begini-begini dan tidak harus seperti itu. Betul. Kalau satu macam ya berarti Yesus dan Bapa tidak maha kuasa dong. Kalau caranya dirumuskan, tidak mungkin. Tuhan tidak merumuskan harus beginilah baru masuk kategori spiritual. Benar Bang. Benar, yang Bang Bintang bilang itu benar sekali. Saya kasih contoh saya Bang ya. Saya pernah mengalami saat saya berdoa. Jadi kebiasaan saya berdoa itu pasti sudah di atas jam 12 malam ya. Walaupun saya cepat tertidur, saya akan bangun lagi di atas antara jam 12 sampai jam 3 subuh itu. Saya terangkat Bang, bukan mimpi, berdoa. Pada saat saya berdoa terangkat, ada setengah meter dari tempat saya berdoa dari lantai. Saya dengan posisi duduk, bukan di kursi ya. Posisi duduk di lantai. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan Yesus, saya terangkat. Sampai saya, ini iblis atau apa gitu loh. Kita sendiri kadang tidak paham. Pada saat itu kita bisa takut gitu. Benar, jadi tidak bisa dipelajari. Tidak, karena Tuhan tidak membuat rumus atas, jika Anda untuk harus beginilah baru masuk kategori. Enggak, benar itu Bang Bintang. Benar. Jadi semakin kalau memang kita mengerti apa tujuan makna daripada ayat-ayat, di ayat itu kan semua jelas, segala macam bentuk ada di situ, segala macam karakter ada di situ sebagai contoh, pengajaran, perumpamaan. Nah, disitulah kita semakin matang dia ketika kita paham memaknai itu. Jadi sangat setuju saya Bang Bintang, dogma ketika Anda posisikan Anda sebagai apologet, jangan coba-coba terpancing dengan membahas dogma. Karena saya pelajari juga Bang, ini guru anak-anak buah dari si Juma ini, mereka bergerak dengan banyak cara. Ada tukang report, ada dengan naik, dengan seolah-olah baik dia berteman dengan kita supaya dia ada di dalam. Ada yang khusus report sampai keliling itu. Benar tuh Bang. Ini Bu Moci ini kami tukang tukang keliling juga ngecek-ngecek di bawah nih. Makanya saya kasih kode itu kalau teman-teman lagi live, ini buang, ini tukang report. Saya tahu betul karena aku akan hafal, aku kejar dia terus. Baik Ya, di Komar benar. Edis, di Komar siapa, saya akan kejar nama itu gitu loh. Saya akan Ya. kejar itu. Benar. Ya. Saya juga kayak gitu Kak Saya Lisbeth. kejar itu. Jadi sudah bergerak. Tim siapa namanya itu? Apa sih organisasi si Juma Ada itu? Mereka bergerak. siapa sih yang cewek? Meli. Mereka bergerak itu. Itu selalu kalau dia masuk apa mau saya laporkan laporkan ke TikTok. Langsung itu penonton langsung naik. Tadi penonton saya naik ya banyak ya. Cuma karena akun saya yang ini kan nih ini akun awal. Jadi ini akun yang saya buat di Australia. Ya, akun ini. Tadi penonton sampai 149. Saya tahu pasti saya banyak yang mereport gitu. Iya. Saya tahu. Soalnya tadi banyak muslim yang masuk juga. Oh iya, Bang Bintang, izin sebentar sayang. Iya, Bang iya, Bintang, lanjut. apa sih namanya Iya. organisasi dia itu Bang Bintang? Organisasi apa, Kak? Si Juma itu? API. API Kak. Betul. API. Saya sudah ketika saudara-saudara ngundang saya naik itu saya sengaja itu. Saya sengaja tidak mau naik itu. Saya dibawa aja. Itu saya razia juga. Saya hafal lah. Sepertinya mereka sudah punya tim khusus gitu loh. Punya tim khusus. Iya, benar hasilnya. Iya.
Jadi untuk Lanjut, melemahkan Hasyan. apologet ini supaya tidak berkembang dia apologet Kristen ini. Benar. Jahat sekali. Jadi begini, Kak Lisbeth ya, Kak Mochi, atau Nantulang Francisca tadi sudah dari tadi naik ini. Ada yang mau disampaikan Nantulang Francisca? Iya Kak Francisca. Sambil beres-beres rumah. Lanjut aja. Oh iya. Aku oke, dengar-dengar oke. aja Jadi di bawah. oke. Jadi Kak Mochi atau Bang Den juga Bang Den. Biar semuanya kita bisa speak up di sini. Oke. Bang Den, silakan. ada yang mau disampaikan Bang Den? Bang Dean. Monitor Bang Dean. Ya, silakan Bang. Bang Din, ada yang mau dilaporkan? Ada yang mau dinarasikan? Lanjut Bang Din. Supaya